Selamat datang di channel Komono Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan sajikan pertarungan Kid dan Law versus Big Mom yang berhasil mengguncang Onigashima hingga daratan Wano Kuni. Pertarungan ini dimulai ketika Kid datang ke lokasi Big Mom saat Yonko itu sedang mengejar rombongannya Nami dan Usopp. Kid langsung menahan pedang Big Mom dan menggenggam kepala Yonko itu. Lalu dengan teknik Pang Gibson, Kid menjatuhkan Big Mom dan membenturkan kepalanya ke tanah. Melihat seorang Yonko diserang seperti itu, para kru Kaido jadi terkejut. Tapi tak butuh waktu lama, Big Mom kembali bangkit. Kid pun menyatakan bahwa dia adalah lawan untuk Big Mom. Sementara itu, Nami dan Usopp berterima kasih atas kedatangan Kid. Selanjutnya, Big Mom bersiap untuk bertarung. Yonko itu pun mengatakan perlawanan pasukan aliansi akan sia-sia karena Luffy sudah jatuh ke laut. Tapi Kid tetap tak mau menyerah. Lalu sosok Law mulai datang dari belakang. Melihat Law datang, Kid tampak tidak senang. Tapi Law mengatakan Kid harus berpikir jernih dan tentu jalan terbaik adalah melawan Big Mom secara bersama-sama. Oke, selanjutnya tiba-tiba Kid terjatuh walaupun Big Mom tak melakukan serangan apapun. Hal itu membuat Law sangat terkejut. Kid berkata bahwa ada sesuatu yang menusuknya. Sementara itu di tempat berbeda, Killer dan Hawkins sedang bertarung. Nah, ternyata Hawkins sudah menghubungkan kemampuannya dengan tubuh Kid. Sehingga jika Killer menyerang Hawkins, maka yang akan terluka adalah Kid. Karena terus diganggu Hawkins dari jarak jauh, Kid pun tak bisa bertarung dengan baik, hingga dia tersungkur dan akan diserang Big Mom. Law mulai tak sabar dengan tingkah Kid yang aneh. Dia meminta Kid untuk tidak menjadi beban. Kemudian Law langsung berteleport ke wajah Big Mom. Lalu dia melakukan serangan counter shock tepat di wajah Yonko itu. Tapi tak butuh waktu lama, Prometheus bisa balik menyerang Law. Karena memang posisinya sedang bebas. Law pun terkena serangan api. Nah, setelah Law diserang Prometheus, Big Mom langsung bersiap untuk menyerang Kid. Yonko itu langsung melompat, sementara Kid masih merasakan sakit di kepalanya. Akhirnya serangan Mame Red pun mendarat tepat di punggung Kid. Itu adalah serangan yang telak dari Yonko Big Mom. Nah, setelah menyerang, Big Mom tersenyum dengan puas. Sementara itu, Kid dan Law terbaring setelah menerima serangan. Tak lama kemudian, Kid bangkit. Dia merasa sakit kepala yang dia rasakan sungguh aneh. Kid pun jadi menyesali nasibnya. Karena ketika cita-citanya untuk bertarung dengan Yonko sudah di depan mata, dia malah mengalami hal aneh seperti itu. Nah, akhirnya kita tahu dari mana asal sakit kepala Kid itu. Ternyata itu adalah perbuatan Hawkins. Ya, Hawkins yang sudah mengaitkan tekniknya dengan Kid terlihat membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Dan hal itu membuat Kid sakit kepala. Akhirnya setelah berjuang keras, Killer berhasil mengalahkan Hawkins. Hal itu membuat Kid bebas dari kemampuan Hawkins. Kid pun kembali bangkit. Dia merasa sudah baikan dan tidak mengalami sakit kepala lagi. Mulai dari sini, Kid bisa bertarung dengan baik. Pertarungan berlanjut. Big Mom melakukan serangan Ikoku yang terlihat bisa menghancurkan robot raksasanya Kid. Big Mom pun terlihat sangat bersemangat untuk menyerang Kid. Kali ini Big Mom menyerang sambil menaiki Prometheus. Sementara itu, Kid terlempar ke bawah dengan robotnya. Sambil terjatuh, Kid mengingat perkataan Law tentang kemampuan Awakening Devil Fruits-nya. Law mengatakan jika dia belum terbiasa menggunakan teknik Awakening, dan jika menggunakan itu, Law akan kehilangan banyak energi. Kid pun mengatakan kemampuan Awakening-nya tak jauh beda dengan Law, tapi jika mereka tak menggunakan teknik itu, tak akan ada kesempatan untuk menang. Kid dan Law pun sepakat akan menjalankan sebuah rencana. Dan ternyata rencana itu adalah membuat Big Mom menyerang Kid lebih dulu, hingga Yonko itu jadi lengah. Bersamaan dengan itu, Law mengaktifkan Awakening-nya dari arah belakang Big Mom. Teknik itu bernama Chrome dan Anestesia. Kemudian Law menyerang kepala Big Mom dari belakang menggunakan pedang yang sudah dilapisi. Karena itu Big Mom tidak merasakan sakit. Lalu Law berkata bahwa dia akan menyerang dari dalam.
Akhirnya Law mengalirkan shockwave ke dalam tubuh Big Mom. Serangan itu menimbulkan damage yang besar hingga Big Mom mengeluarkan asap dari mulutnya. Selanjutnya giliran Kid untuk menyerang. Dia menandai Big Mom dengan teknik assign. Hal itu membuat tubuh Big Mom berubah jadi magnet. Senjata para Kurocho Kaido jadi tertarik, bahkan pedang Napoleon juga ikut tertarik. Dan ternyata efek dari teknik Kid bisa lebih dari itu. Batang-batang besi yang menjadi konstruksi kastil Onigashima pun ikut tertarik kepada Big Mom. Kemudian Law memindahkan Kid dari lokasi berbahaya itu. Nah, akhirnya tubuh Big Mom tertimpa banyak tumpukan besi yang tertarik oleh gaya magnet di tubuhnya. Kemudian setelah beberapa saat gelombang serangan Awakening Kid berhenti, para Kurocho Kaido memasang wajah terkejut melihat kerusakan yang dihasilkan. Terlihat tubuh Big Mom masih terkubur dalam tumpukan besi, dan bangunan di sekitar Big Mom pun jadi roboh. Nah, setelah menggunakan teknik Awakening-nya, Kid dan Law merasa sangat kelelahan. Lalu Law menanyakan tentang teknik Awakening yang digunakan oleh Kid, tapi Kid tak mau menjelaskan kemampuannya itu. Dia berkata akan menyimpan kartu asnya. Tapi tak lama kemudian tumpukan besi itu mulai bergerak. Terlihat ada sesuatu yang akan keluar dari dalamnya. Beberapa besi mulai terlempar hingga tumpukan besi itu jadi bergejolak. Akhirnya sosok Big Mom bangkit dari dalam tumpukan besi. Hal itu membuat para Kurocho Kaido jadi terkejut. Kemudian setelah bangkit, Big Mom menggunakan teknik Soul Focus, Life or Oshiruko. Itu adalah salah satu teknik Soul Focus yang membuat Big Mom meminta jiwa atau Oshiruko. Nah, karena para Kurocho Kaido sudah tak punya Oshiruko, maka jiwa mereka mulai terambil. Big Mom pun mengambil jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan tubuh para Kurocho Kaido itu, kemudian memasukkannya ke dalam tumpukan besi. Besi yang menerima jiwa itu berubah menjadi Homies. Kemudian untuk memulihkan diri dan jadi lebih kuat, Big Mom memakan 1 tahun usianya. Setelah itu wujud Big Mom jadi lebih besar, dan jelas Big Mom jadi lebih kuat. Yonko itu benar-benar sangat marah kepada Kid dan Law. Kemudian dengan mata yang menyala-nyala, Big Mom bersiap untuk menyerang lagi. Tapi Kid dan Law tidak gentar. Law berkata demi mempelajari sejarah dia akan mengalahkan Big Mom. Lalu Kid juga bertekad akan menurunkan Big Mom dari tahta Yonko-nya. Tapi apa daya, Kid dan Law ternyata tak bisa berbuat banyak ketika bertarung secara langsung melawan wujud Big Mom yang sudah semakin besar dan kuat itu. Keduanya dihajar habis-habisan. Big Mom terlihat sangat unggul. Kemudian para kru Law dan kru Kid meminta Big Mom untuk menghentikan serangannya karena kedua kapten mereka sudah mengalami luka parah. Ya, Kid dan Law diperlihatkan sudah tumbang dengan mata yang memutih. Sementara itu Big Mom tersenyum puas. Melihat Big Mom berhenti menyerang, kru bajak laut hati berniat menerjunkan tim medis, dan kru Kid pun akan memberikan pertolongan. Tapi mereka semua dihempaskan oleh serangan petir Big Mom. Big Mom menegaskan bahwa ini adalah medan pertempuran. Nah, sampai di sini Big Mom merasa sudah menang. Dia pun jadi kepikiran mengenai keadaan Kaido yang hingga saat ini belum turun. Dan mungkinkah Mugiwara bisa bertarung 1 lawan 1 melawan Kaido di atap Onigashima? Big Mom pun berniat untuk menyusul ke atap agar bisa segera membereskan Luffy si topi jerami. Di sini Big Mom mengatakan dia sudah lelah dan ingin segera beristirahat. Tapi tiba-tiba Law kembali bangkit. Dia masih bisa menggunakan teknik Awakening-nya. Sementara itu Big Mom belum menyadari hal tersebut. Pedang Law pun memanjang dan tepat mengenai lengan Big Mom hingga menembus ke kepalanya. Orang-orang yang melihat hal itu jadi terkejut karena tubuh Big Mom seperti tertembus pedang. Tapi ketika itu Big Mom belum merasakan sakit. Hingga akhirnya Law menggunakan teknik Shockwave yang membuat Big Mom berteriak kesakitan. Big Mom pun jadi roboh karena serangan itu. Lalu besi yang sudah jadi Homies berusaha untuk menyerang Law. Tapi tiba-tiba mereka tertarik oleh gaya magnet. Dan tentu saja gaya magnet itu berasal dari Kid. Ya, di sini Kid mengumpulkan besi-besi itu untuk membangun sebuah senjata baru. Dan Big Mom pun jadi terkejut ketika melihat Kid masih bisa bangkit.
Big Mom langsung kembali bangkit untuk menyerang Kid, tapi Kid sudah lebih dulu membangun senjatanya. Di sini Kid punya keyakinan jika Yonko juga memiliki batas dan mereka dapat dikalahkan. Akhirnya senjata Kid diperlihatkan, itu adalah sebuah banteng besi raksasa. Banteng itu langsung menyeruduk tubuh Big Mom dengan teknik Pangkornadio. Serudukan banteng Kid membuat Big Mom menabrak reruntuhan di belakangnya. Setelah itu Kid dan Law menyatakan akan mati-matian menahan Big Mom agar Yonko itu tidak bisa naik ke atap Onigashima. Nah, scene kembali menunjukkan adegan setelah terjadinya serudukan banteng Kid kepada Big Mom. Kru bajak laut Hati dan bajak laut Kid bersorak ketika melihat kedua kapten mereka berhasil menghempaskan Big Mom. Tapi ternyata lagi-lagi Big Mom belum tumbang, dia masih bisa bangkit. Namun Kid merasa cukup puas karena bisa membuat Big Mom merasakan rasa sakit. Sementara itu Law terlihat tidak puas dengan kombinasi serangannya dengan Kid. Law merasa menjadi bagian pembuka untuk serangan Kid, jadi Kidlah yang mendapatkan last hit kepada Big Mom. Tapi Kid membantah hal itu. Kid dan Law pun jadi berdebat sendiri mengenai siapa yang akan menyerang dulu dan siapa yang akan mendapatkan last hit. Sementara itu Big Mom mulai kembali bangkit. Salah satu tulang di tangan Big Mom terlihat patah, namun Big Mom menggunakan jiwa untuk menyembuhkan lengan yang patah itu. Dan akhirnya Big Mom kembali terlihat pulih. Bahkan Big Mom memancarkan aura petir hitam Hausoku Haki. Sementara itu Kid dan Law masih belum menyelesaikan perdebatan mereka. Law berkata jika ini adalah serangan terakhirnya, jadi Kid harus memastikan Law tepat sasaran. Tapi Kid masih emosi dan dia tak mau menerima perintah dari Law. Kemudian Big Mom mengambil inisiatif untuk menyerang dulu bersama ketiga homies-nya. Big Mom melancarkan serangan Master Saber menggunakan pedang gabungan dari Napoleon, Prometheus, dan Hera. Serangan itu dengan mudah bisa membelah banteng besi Kid. Tapi Kid mengatakan hal itu sia-sia karena bantengnya hanya besi rongsokan yang bisa dirakit kembali. Big Mom pun malah menegaskan bahwa perlawanan Kid dan Law lah yang akan berakhir sia-sia. Selanjutnya Kid melompat dari bantengnya untuk menyerang Big Mom. Sementara itu Big Mom masih menyombongkan statusnya sebagai Yonko yang sudah lama berkuasa. Nah, serangan Kid pun dimulai. Dia menandai kening Big Mom dengan huruf S dan kemudian menandai reruntuhan di belakang Big Mom dengan huruf N. Akibatnya tubuh Big Mom dan reruntuhan itu jadi saling menempel, layaknya dua kutub magnet yang berlawanan. Nah, setelah tubuh Big Mom terkunci oleh medan magnet itu, Kid kembali menunggangi banteng besinya dan bersiap untuk menyeruduk Big Mom. Big Mom yang tak bisa melepaskan diri jadi mulai panik. Tapi dengan mengerahkan kekuatan yang besar, Big Mom bisa membalikkan reruntuhan yang ada di belakangnya. Serudukan banteng Kid pun hanya mengenai reruntuhan itu, dan Kid tampak terkejut dengan kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Big Mom. Nah, setelah lepas dari magnet Kid, Big Mom bersiap untuk menyerang. Dia akan memanggil sebuah homies spesial. Big Mom pun menembakkan senjata gabungan ketiga homies-nya ke arah Kid. Dan dari lokasi tembakan senjata Big Mom itu, muncul sebuah homies yang sangat besar. Homies itu bernama Misery. Big Mom pun memerintahkan Misery untuk menyerang Kid dan semua orang yang menghalanginya. Tapi ketika Big Mom sedang menyerang menggunakan Misery, Law mengambil kesempatan untuk meletakkan reruntuhan besar di atas kepala Big Mom. Lalu kemudian menjatuhkannya tepat mengenai tubuh Big Mom. Dan karena reruntuhan itu, tubuh Big Mom pun jadi terjepit dan sulit untuk melepaskan diri. Nah, saat Big Mom terjepit itu, Law langsung melompat dan mempersiapkan serangan awakening-nya. Pedang Law pun menancap ke tubuh Big Mom. Big Mom yang baru sadar terlihat khawatir karena serangan Law itu cukup menyakitkan baginya. Law terus memanjangkan pedangnya hingga ke bagian bawah Onigashima, yaitu ke lokasinya Yamato. Bahkan ternyata bisa lebih dari itu. Pedang Law terus memanjang hingga mengenai daratan Wano Kuni dan terus menembusnya. Big Mom yang mulai panik berusaha memukuli Law agar melepaskan pedangnya,
tapi Law tetap bertahan. Pedang Law menancap semakin dalam ke daratan Wonoguni. Sementara itu Big Mom masih berusaha memukuli Law, tapi Law masih bisa bertahan. Akhirnya setelah pedang Law menancap sesuai kedalaman yang diinginkan, Law bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Dan serangan Pukturwell pun mengguncang Onigashima, bahkan hingga ke dalam daratan Wonoguni. Setelah itu terbentuk lubang yang besar tepat di bagian bawah Onigashima yang sedang terbang. Big Mom pun merasakan dampak yang besar karena serangan Law itu. Big Mom terlihat kesakitan. Sementara itu Momonosuke dan Yamato cukup terkejut dengan serangan Law yang bisa membuat lubang sebesar itu. Nah, melihat tuannya diserang, Homies Misery berusaha untuk menyerang Law. Tapi ternyata itu adalah rencana gabungan Kid dan Law. Law pun meminta Kid untuk segera menyerang Big Mom dari atas. Di sini Kid sudah mempersiapkan sebuah meriam elektromagnetik yang sudah siap menembak ke arah Big Mom yang tepat berada di bawahnya. Nah, dalam keadaan terjepit itu Big Mom malah menantang Kid. Dia mengatakan akan menerima serangan Kid itu, dan Kid tetap yakin untuk menyerang. Akhirnya serangan gelombang elektromagnetiknya Kid yang bernama Damnet Pang meluncur tepat ke arah Big Mom. Big Mom terlihat merasakan damage yang besar karena serangan Kid itu. Lalu Law menegaskan bahwa era Yonko Big Mom sudah berakhir. Nah, pertarungan masih berlanjut. Ternyata serangan Damnet Pang dari Kid memang tidak cukup kuat untuk menghempaskan Big Mom. Sementara itu diperlihatkan peta kecil yang menunjukkan kedalaman lubang di daratan Wonoguni. Big Mom pun perlahan mulai bisa mengatasi situasi sulit itu, dan dia bisa kembali tersenyum. Sementara itu Kid masih berjuang untuk menembak lebih kuat lagi, tapi serangan Kid terlihat tak bisa menembus kerasnya tubuh Big Mom. Kru bajak laut Hati dan kru bajak laut Kid pun terlihat sangat khawatir, karena itu adalah serangan terakhir kedua kapten mereka, tapi Big Mom belum juga tumbang. Namun Kid dan Law sendiri tetap tenang. Walaupun Big Mom akan menggunakan teknik Soul Focus, kedua kapten itu tidak menjauh. Akhirnya Big Mom menggunakan Soul Focus, Live or Slave, menjadi anak buah Big Mom atau menyerahkan 50 tahun usia. Kru bajak laut Hati dan kru bajak laut Kid meminta kedua kapten mereka untuk segera mundur, karena Big Mom terlalu berbahaya. Sementara itu jiwa para kru Chokaido mulai terangkat. Selanjutnya Big Mom terlihat lebih mengerikan. Soul Focusnya mulai bekerja, dan Yonko itu terlihat baik-baik saja walaupun sedang diserang oleh tembakan Kid. Tapi walaupun sudah diminta mundur oleh krunya, Law tetap tidak mau melakukan hal itu. Dia masih berdiri tegak di hadapan Big Mom. Kid pun menyatakan hal yang sama. Dia berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari nenek tua yang sudah sekarat. Nah, di sini Law bersiap untuk menggunakan teknik roomnya lagi. Nah, karena Kid dan Law tidak takut kepada Big Mom, jiwa mereka pun tidak terangkat. Selanjutnya Law melemparkan room yang dia buat kepada Big Mom, sementara Kid masih berkonsentrasi pada tembakannya. Lalu dari belakang Law, Misery terlihat akan menyerang. Nah, akhirnya room yang dilemparkan Law mengenai tubuh Big Mom, dan itu adalah room spesial milik Law yang bisa mengunci suara. Room itu bernama Silent Room. Kemampuan room yang bisa mengunci suara itu terinspirasi dari kemampuan Nagi-Nagi no Mi-nya Corazon. Dan karena suara Big Mom tidak terdengar, jiwa kru Chokaido yang mulai terangkat jadi terhenti. Big Mom pun jadi terkejut. Sementara itu Misery benar-benar sudah tepat berada di belakang Law, dan homies itu bersiap untuk menyerang. Salah satu anak buah Law memperingatkan kaptennya tentang serangan Misery. Lalu dengan cepat Law berhasil membelah Misery sambil melompat ke belakang. Sementara itu Kid menaikkan power tembakannya dan membuat Big Mom semakin terdorong ke belakang. Akhirnya setelah Soul Focus Big Mom dihentikan, serangan Kid perlahan bisa membuat Yonko itu terhempas ke bawah. Ketika terhempas, Big Mom berusaha meminta pertolongan kepada homies-homiesnya. Tapi karena masih ada di dalam roomnya Law, suara Big Mom tidak terdengar. Big Mom pun terdorong hingga ke lokasinya Yamato. Di sini Yamato juga merasa terkejut
karena Big Mom terdorong ke bawah tanpa suara sama sekali. Nah, ketika terjatuh, Big Mom berusaha meraih benda apapun untuk dijadikan homies, tapi hal itu sia-sia karena semua benda yang disentuh Big Mom tidak bisa mengeluarkan suara. Dan apesnya, yang disentuh Big Mom itu adalah bom yang sudah dibekukan oleh Yamato. Akibatnya terjadi ledakan yang cukup besar di bagian bawah Onigashima. Akibat ledakan itu, Kashinbo yang berada di dekatnya jadi ikut terkena. Kashinbo besar pun melepaskan sebagian tubuhnya untuk membentuk Kashinbo kecil. Akhirnya ledakan besar di bagian bawah Onigashima itu menimbulkan lubang yang cukup besar. Big Mom pun terjatuh dari Onigashima melalui lubang tersebut. Lalu lokasi jatuhnya Big Mom tepat pada lubang yang terbentuk karena serangan laut di daratan Wano Kuni. Sambil terjatuh, Big Mom pun menyayangkan keputusan Roger yang tidak mengungkapkan saja apa itu harta One Piece. Dan karena keputusan Roger itulah banyak bajak laut muda yang mengincar para Yonko, termasuk dirinya. Nah, kemudian Big Mom benar-benar masuk ke dalam lubang besar itu. Tapi di sini Big Mom menegaskan bahwa dia tidak akan mati hanya karena hal itu. Big Mom pun akan membuat perhitungan kepada Kid dan Law. Akhirnya Big Mom mendarat di lubang itu dan terjadi ledakan yang besar. Tapi karena roomnya Law masih aktif, tidak muncul suara dari lokasi ledakan itu. Pertarungan ini pun berakhir dan pemenangnya adalah Kid dan Law. Ya, itu tadi adalah kisah pertarungan Kid dan Law versus Big Mom yang berhasil mengguncang Onigashima bahkan hingga daratan Wano Kuni. Dan itu aja video untuk kali ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.